Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindis Lina Pratiwi dari kelas akuntansi Nasib 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkuliahan metode penelitian, yaitu skala pengukuran nominal, ordinal, interval, rasio, Ridwan 2009-78, data nominal otonomi. Nominal artinya nama menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Contohnya jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagai berikut ini dipakai untuk menghitung, yaitu banyak pria, banyak yang hadir, dan sebagai berikut. Maka angka dinyatakan sebagai frekuensi, memiliki ciri hasil hitungan tidak ada pecahan, tidak memiliki nol mutlak, tidak ada ukuran baku, tak ada urutan atau ranking. Jadi angka tertera hanya tanda atau label. Tes statistiknya non-parametrik seperti uji binomium, uji Ci-kuadrat, 1 sampel, 2 sampel, dan sebagai berikut. Data ordinal atau order punya urutan, yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak. Perbedaan yang sama di antaranya rangkaian urutan tersebut, artinya data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih sama atau kurang dari data yang lain. Contoh, ranking prestasi belajar, nilai ranking 1 sampai 1000, 2 940 dan 3 970. Jarak antara ranking berbeda. Analisis statistik non parametrik seperti uji Kolmogorov, Smirnov, 1 sampel, uji Wilcoxon, dan lain-lain. Yang C ada data interval, data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut tapi tidak memiliki titik nol, absolut atau mutlak. Contoh, data tes hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jaraknya sama. Analisis statistik parametrik diantaranya uji T 2 sampel, uji ANOVA 1 jalur, 2 jalur, uji regresi. Yang D ada data rasio, merupakan data yang banyak dipakai di ilmu eksakta daripada sosial. Bisa menunjukkan adanya perbedaan tingkat, jarak, dan bisa diperbandingkan dan mempunyai titik nol, absolut atau mutlak. Contoh, suhu 20 derajat Celcius, setengah suhu 40 derajat Celcius. Statistik parametrik. Sumber data yaitu pengumpulan data bias dilakukan sebagai berikut. Wawasan angket, sumber data berasal dari responden atau orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti. Populasi yaitu respondennya adalah populasi. Sampel yaitu respondennya ditentukan tidak semua. Observasi yaitu pengamatan langsung. Selanjutnya ada data panel. Telah diketahui data cross-section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Sedang data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data panel dikumpulkan dari data gabungan cross-section dan time series. Contohnya data earning per share perusahaan yang terdaftar di BI 2000 sampai 2014. Data jumlah kredit yang disalurkan seluruh bank di Indonesia 2010 sampai 2014, atau data inflasi kota-kota besar di Indonesia setiap bulan selama tahun 2004. Data panel, jumlah pengamatan menjadi sangat banyak, bisa merupakan keuntungan, tetapi model yang menggunakan data ini menjadi lebih kompleks, maka diperlukan teknik tersendiri, misal alat statistiknya panel dengan model regresi data panel. Selanjutnya ada data outlier. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi.
Ada penyebab timbulnya data outlier. Yang pertama, kesalahan dalam mengentry data. Yang kedua, gagal menspesifikasi adanya missing value dalam program komputer. Yang ketiga, outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrem dan tidak terdistribusi secara normal. Deteksi terhadap univariate outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai data outlier, yaitu dengan cara mengkonversi nilai data ke dalam skor standardized atau yang bisa disebut skor Z-score yang memiliki nilai mean atau rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Selanjutnya, menurut Hare 1998, untuk menentukan skor sebagai berikut. X, jika kasus sampel kecil kurang dari 80, maka standar skor dengan nilai plus minus 2,5 dinyatakan outlier. X, jika sampel besar, standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada kisaran 3-4. Terus ada X, jika standar skor tidak digunakan, dapat menentukan data outlier jika data tersebut nilainya lebih besar dari 2,5 standar deviasi atau antara 3-4 standar deviasi tergantung dari besarnya sampel. Cara mendeteksi outlier seperti tabel berikut. Selanjutnya ada rancangan penelitian atau research design, merupakan big sprint way yang menjelaskan secara singkat tapi komprehensifnya meliputi tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisis atau populasi, teknik pengambilan sampel, rentang waktu, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Jenis-jenis variabel. Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Terus ada variabel moderasi, adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada variabel intervening, merupakan variabel antara mediating, fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Selanjutnya ada variabel kontrol, adalah termasuk jenis variabel independen yang berdasar hasil penelitian sebelumnya terbukti mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen, tidak dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Fungsi variabel kontrol untuk mengendalikan variabel yang dihilangkan atau omit variabel. Dalam statistika, penghilangan suatu variabel bisa mengakibatkan estimasi dari parameter yang ada dalam model menjadi bias. Selanjutnya ada variabel dummy, adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misal jenis kelamin, agama, periode. Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberi kode 0 disebut exclude group atau 1 include group. Menurut Mirer 1990, variabel dummy dapat diinterpretasikan apabila variabel dummy secara statistik koefisien dummy signifikan. Apabila variabel dummy digunakan pada variabel independen, maka alat statistik regresi panel. Variabel dependen, maka alat statistiknya regresi logistik. Selanjutnya ada variabel moderating, adalah variabel independen
yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Contoh penggunaan variabel moderating. Judulnya pengaruh laba sebelum pajak kini, aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba dengan penurunan tarif pajak sebagai moderasi. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh laba sebelum pajak kini terhadap persistensi laba? Yang kedua, apakah terhadap pengaruh aliran kas operasi terhadap persistensi laba? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba? Yang keempat, apakah penurunan tarif pajak memodernisasi pengaruh laba sebelum pajak kini terhadap persistensi laba? Yang kelima, apakah penurunan tarif pajak memoderasi aliran kas operasi terhadap persistensi laba? Yang keenam, apakah penurunan tarif pajak memoderasi perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba? Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.